Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan membahas soal latihan B, peluang empiris pada soal penerapan konsep nomor 4-8. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 244-246 untuk siswa kelas 9 SMP. Nomor 4. Sebuah program komputer digunakan untuk menampilkan 12 bilangan 0 sampai 3 secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tentukan frekuensi relatif munculnya bilangan 0. Bilangan 0 atau N0 itu sebanyak 1, 2, ada 2. Sedangkan ruang sampelnya kita hitung di sini ada 12. Maka peluang munculnya angka 0 ini sama dengan frekuensi relatif angka 0, yaitu N0-nya banyak munculnya angka 0 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya angka 0 yaitu ada 2, ruang sampelnya ada 12. Maka 2/12 kalau kita sederhanakan sama dengan 1/6. Nomor 5, gambar 4.21 ini adalah grafik fungsi relatif dari beberapa kejadian dalam 500 kali percobaan. Pasangkan grafik tersebut dengan kejadian-kejadian berikut yang paling tepat. Jelaskan juga alasannya. Yang A, dalam pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu remi secara acak, didapatkan kartu hati. Kartu hati di sini ada 13. Maka yang A, N hati, NH, sama dengan 13. Banyaknya ruang sampel, yaitu untuk kartu remi ada 52. Sehingga frekuensi relatifnya sama dengan peluang kejadian H, yaitu NH per NS, sama dengan 13 dibagi dengan 52. Ini sama dengan 1/4, atau sama dengan 0,25. Kalau kita perhatikan, grafik 1 ini mendekati angka 0,8. Sedangkan grafik 2 mendekati 0,2. Sehingga yang mendekati 0,25 di sini adalah grafik 2. B. Sebuah kotak berisi 3 bola bergambar segitiga, 12 bola bergambar segi 4. Ketika dari kotak tersebut diambil bola secara acak, diperoleh bola bergambar segi 4. Untuk yang B, banyaknya bergambar segi 4, saya simpulkan dengan E, itu sebanyak 12 bola. Sedangkan banyaknya ruang sampel, yaitu 3 ditambah 12, 15. Sehingga peluang kejadian E, terambilnya bola bergambar segi 4, itu sama dengan frekuensi relatifnya, yaitu 12/15, atau sama dengan 4/5. Kalau kita buat pecahan desimalnya, yaitu 0,8. Grafik yang mendekati 0,8 adalah grafik nomor 1. Nomor 6, di atas meja berserakan 20 kartu, yang masing-masing bergambar tabung, kerucut, atau bola. Ada 50 anak dengan mata tertutup diminta untuk menunjukkan satu kartu di atas meja tersebut secara bergiliran. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 4.20. Seharusnya di sini 4.22. Yaitu frekuensi terpilihnya kartu bergambar tabung, kerucut, dan bola. Perkirakan banyaknya kartu bergambar tabung, kerucut, dan bola di atas meja. Untuk peluang terambilnya
kartu bergambar tabung itu sama dengan banyaknya kartu tabung dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kalau kita cari banyaknya kartu yang bergambar tabung, yaitu ini kita kalikan silang peluang terambilnya tabung dikali banyaknya ruang sampel. Banyaknya kartu bergambar tabung, peluang tabungnya di sini yaitu sama dengan frekuensi relatif terambilnya bergambar tabung dikali dengan banyaknya ruang sampel. Frekuensi relatif terambilnya tabung yaitu di sini diambil 5. 5 per banyaknya anak yaitu 50. Dikalikan NS-nya adalah 20. Ini sama dengan 2, sehingga banyaknya kartu bergambar tabung yaitu ada 2 kartu. Sedangkan banyaknya kartu kerucut, kita menggunakan rumus yang ini, frekuensi relatif kerucut dikali banyaknya ruang sampel. Frekuensi kerucut yaitu di sini 14 per banyak anak 50 dikalikan dengan ruang sampelnya ada 20. Ini sama dengan 5,6. Karena 5,6 kita bulatkan menjadi 6 kartu. Sedangkan untuk bola, NB-nya, misalkan kita tidak usah menghitungnya karena di sini ada 20 kartu, maka 20 dikurangi 2 untuk tabung dan 6 untuk kerucut. Sama dengan 18 kartu. Nomor 7. Sebuah roda berputar memiliki juring yang warnanya macam-macam. Setelah dilakukan 60 putaran, frekuensi relatif jarumnya menunjukkan warna ungu. Disajikan pada gambar 4.23. Berdasarkan gambar 4.23, perkirakan peluang jarum roda tersebut menunjukkan juring warna ungu. Dari grafik terlihat bahwa ketika percobaannya semakin banyak, frekuensi relatifnya mendekati 0,6. Di sini frekuensi relatifnya akan mendekati garis 0,6. Dengan demikian, peluang teoritis diperoleh juring warna ungu kemungkinan besar adalah 0,6. Nomor 8, Putu dan Sondang melakukan lempar undi sebuah koin sebanyak 5 kali. Mereka menyajikan frekuensi relatif munculnya gambar dari pelemparan pertama sampai ke 5 ke dalam sebuah grafik, seperti ditunjukkan pada gambar 4.24. Grafik pada gambar 4.22 A dan B. Di sini seharusnya 24. Secara berurutan merupakan grafik putu dan sondang. Yang ini adalah grafik putu dan ini adalah grafik sondang. Salah satu dari putu atau sondang mengalami kekeliruan. Siapa yang keliru? Di mana letak kekeliruannya? Kita bisa membuat tabel seperti ini. Frekuensi relatif percobaan untuk putu. Percobaan pertama 0, karena 0 maka di sini frekuensi relatif munculnya gambar G adalah 0. Maka yang akan muncul adalah angka. Percobaan kedua menunjukkan angka 0,5. Karena 0,5 maka yang muncul adalah gambar. Sehingga kalau ini ke atas berarti yang muncul adalah gambar. Kalau dari 0,5 ke bawah, berarti angka. Untuk percobaan yang ketiga, di sini 0,3. Maka yang akan muncul adalah angka. Nomor 4, yang muncul adalah 0,5. Maka hasilnya adalah gambar. Percobaan kelima, 0,4. Maka yang muncul adalah angka. Sedangkan frekuensi relatif untuk percobaan sondang
Yang pertama adalah 1, sehingga hasilnya adalah gambar. Percobaan kedua, 0,5. Maka yang muncul adalah angka. Di sini relatif untuk angkanya. Percobaan ketiga, 0,7. Sehingga hasilnya adalah gambar. Percobaan keempat mendekati 0,8, 0,7 sekian. Sehingga hasilnya adalah gambar. Percobaan kelima, 0,4. Maka yang muncul adalah angka. Diagram garis yang digambar oleh Putu sudah tepat. Diagram garis tersebut menggambarkan secara presisi runtutan frekuensi relatif mulai dari percobaan pertama sampai kelima. Sedangkan diagram garis yang disajikan oleh Sondang masih kurang tepat, khususnya pada percobaan kelima. Karena saat Sondang 0,4 ini menjauhi rata-rata, yaitu yang mendekati 0,7. Demikian pembahasan soal latihan B, penerapan konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.